selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa kembali di chapel hari ini, hari Jumat tanggal 11 Februari 2022. Jadi chapel hari ini Miss Monik akan memimpin pujian untuk kalian semua. Kemudian firman Tuhannya akan disampaikan oleh Miss Catherine ya. Nah, sebelum kita memulai, Miss Monik mau cek dulu. Ting 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 ting. Apakah anak-anak semuanya sudah siap atau belum ya di rumah? Ayo kita persiapkan diri kita sebelum kita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya. Oke. Nah, sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya ambil sikap berdoa yang baik dan benar ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan hari yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru untuk kami semuanya. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami juga akan memuji nama Tuhan di chapel hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kami hati yang sukacita, hati yang sungguh-sungguh untuk memuliakan Engkau. Dan Tuhan, kiranya juga Tuhan tetap memberikan kami hati yang terbuka untuk menerima semua firman yang Tuhan berikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Miss Catherine, kita mau memuji nama Tuhan dulu. Dengan lagu yang pertama, itu ada lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Nah, dan dilanjutkan dengan lagu yang kedua, Biarpun gunung-gunung beranjak. Nah ya, sudah siap? Ayo semuanya boleh bangkit berdiri dan kita memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk! Aku
anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di ibadah chapel pada saat ini. Kita sudah menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kisah cerita firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dulu di dalam doa. Silakan duduk yang manis, tutup matanya, lipat tangannya. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang indah ini. Tuhan berikan untuk kami, dapat kami berkumpul, bersekutu di tempat kediaman kami masing-masing untuk kami mendengarkan kisah firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita akan membaca bersama-sama Alkitabnya yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 ya. Nah, silakan siapkan Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Dan kalian bisa mengikuti membaca di dalam hati, Miss Catherine akan bantu membaca. Tetapi tidak semua ayat Miss Catherine baca. Miss Catherine cuma ambil 3 ayat di sini ya. Ayat 7, 8, dan 9 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, telah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah baca bersama-sama ayat Alkitab ini. Kita akan melihat judulnya. Nah, judul ini adalah menjadi pribadi yang penuh kasih. Seperti apa sih orang yang menjadi pribadi yang penuh kasih? Kita akan lihat penjelasan dari tema ini. Yuk. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Ketika manusia ingin kembali kepada kebenaran, mereka kemudian bertanya, apakah Allah tetap mengasihi kami, orang yang berdosa? Atau apakah Allah tetap mengasihi kita, orang yang berdosa? Apakah Allah tetap mengampuni saya, kami, atau kita semua? Bahkan setelah begitu banyak dosa yang telah kami perbuat atau yang telah kita perbuat. Nah, keadaan bingung seperti ini membuat mereka lupa bahwa Allah selalu mengasihi manusia dalam keadaan apapun. Nah, seharusnya kita sebagai manusia yang lebih pantas dipertanyakan, apakah kita menghargai kasih Allah dalam kehidupan kita dan menjalani kehidupan ini atau kehidupan kita sesuai dengan rencana Tuhan? Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada hari ini adalah mengingatkan kita bahwa firman Tuhan yang hidup ialah Allah sendiri yang penuh kasih. Kasih Allah bukan hanya sifat Allah, tetapi pribadi Allah ialah kasih. Nah, jika Allah ialah kasih, maka kasih tidak mengenal kata akhir. Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dalam kemahakuasaannya telah lebih dahulu mengasihi kita sehingga ia rela memberikan anak yang tunggal untuk menjadi manusia. Nah, kerelaan Allah mengasihi kita merupakan sebuah pengajaran bahwa kasih-Nya begitu besar sekalipun kita berlumuran dosa, melakukan dosa setiap hari. Ya, oleh karena itu setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk mengasihi sesama manusia. Mengasihi teman-teman, mengasihi papa mama, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita.
bahkan lingkungan alam ciptaan Tuhan kita perlu juga merawat, memelihara sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada kasih Allah yang Allah sudah berikan kepada kita. Nah, jadi kalau kita melihat dalam kehidupan kita, kasih yang bermula-mula itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau tadi itu kasih Allah adalah Allah itu sendiri. Dan kasih itu adalah kasih yang bermula-mula itu ada di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan sendiri mengajarkan kepada jemaatnya atau kepada orang-orang yang dikasihinya. Nah, karena kehidupan yang penuh kasih dengan mula-mula yang seperti inilah yang dialami oleh jemaat yang mula-mula pula. Itu ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Nah, di sana intinya adalah mereka jemaat yang bermula-mula itu selalu bertekun dalam doa, belajar pengajaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, suka beribadah, suka berdoa, suka memuji Tuhan. Nah, semoga di bagian ini suka memuji Tuhan, bertekun dalam membaca firman Tuhan siang dan malam, beribadah kepada Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, menjadi bagiannya kita juga ya sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, bukan hanya bagian anak-anak saja, tetapi bagian kita semua ya, supaya ketika kita mendengar firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkannya rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, ya. Nah, itu salah satu wujud nyata yang kita lakukan. Ketika kita sudah mengenal kasih itu, ketika kita sudah mengakui bahwa kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, kita harus mempunyai iman yang aktif kepada Tuhan. Kita harus rajin mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, dalam bentuk apapun. Ya. Nah, bertekun berarti melakukan segala sesuatu bukan karena keterpaksaan. Misalkan kalau kita belajar, tunggu dipaksa-paksa dulu. Bukan seperti itu. Melakukan sesuatu berarti harus dengan rela hati, tidak dipaksa. Kita harus mempunyai kerinduan sendiri untuk melakukan. Nah, begitu juga kepada Tuhan. Ketika kita sudah menyadari bahwa hidup kita adalah pemberian Tuhan, kita harus mensyukuri. Jadi seharusnya kita punya kerinduan yang dalam kepada Tuhan untuk menyatakan syukurnya kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita sudah mengasihi Tuhan dengan benar, kita juga bisa mengasihi atau peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa berbagi kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kehidupan jemaat yang bermula-mula itu adalah mereka suka memberi, suka berbagi. Bahkan hartanya mereka itu dikatakan itu adalah milik mereka bersama. Nah, itulah yang diajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki pribadi yang penuh dengan kasih. Kita harus belajar mencintai Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, dalam setiap waktu, setiap saat, dan hanya Tuhanlah yang paling utama di setiap kehidupan kita. Karena Tuhan itu sendiri adalah pribadi yang penuh dengan kasih sayang. Ya, jadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita tidak bilang saya mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita juga sayang kepada teman-teman kita, sayang kepada orang tua kita, sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan di lingkungan tempat kita tinggal, lingkungan hidup itu juga tetap kita rawat, mengasihi, menghargai, karena itu adalah pemberian Tuhan. Nah, itulah supaya karakter kita menjadi terbentuk dari cara-cara kita memperlakukan sesama kita, cara-cara kita memperlakukan lingkungan alam sekitar kita. Ya, jadi ketika kita melakukan semuanya itu, kita akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur adalah cara mendekatkan
diri kita kepada Tuhan, supaya apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan, ketika kita belajar, ketika kita bermain, Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memberikan kita jalan keluar. Kesehatan, kekuatan itu menjadi bagian kita. Nah, sekalipun kita saat ini belajar online, tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa, bersyukur, memuji Tuhan, bahkan Tuhan terus menolong kehidupan kita untuk belajar. Ya, demikian cerita firman Tuhan ini, sekalipun begitu singkat, tetapi harapan kita adalah kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan, memahami, dan bahkan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Karena kita yakin dan percaya kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Amin. Oke, kita akan sekali lagi menghadap Tuhan di dalam doa. Ya, kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan kepadamu. Karena Tuhan sudah menjaga kami selama kami belajar firman Tuhan. Tuhan kiranya yang memberkati kami. Kiranya Tuhan menerapkan apapun yang kami dengarkan pada saat ini. Tanamkan di hati kami Tuhan supaya menjadi pedoman di setiap kehidupan kami Tuhan. Ajari kami ya Tuhan supaya kami belajar tunduk taat, melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan ya Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Waktu selanjutnya akan berikan kepada pemandu ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Itu dia firman Tuhan dari Miss Catherine. Terima kasih Miss Catherine sudah memimpin firman Tuhan untuk hari ini. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Nah, jadi bagi anak-anak atau Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa dikirim lewat nomor rekening yang tertera pada layar. Waktunya kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati persembahan ini sehingga persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti chapel kita hari ini. Ya, jadi sampai jumpa lagi di chapel minggu depan. Sampai jumpa, tetap semangat dan berikan yang terbaik. Salam sehat selalu ya. Bye. God bless you.